Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabil Khairunisa dengan NIM 221524558 dari kelas 3B D4 akan menjelaskan mengenai MPI Matrix Multiplication yang telah saya buat. Untuk penggunaan algoritmanya sendiri, saya menggunakan algoritma SUMA atau Scalable Universal Matrix Multiplication Algoritma. Kenapa menggunakan SUMA? Karena memang algoritma ini sudah banyak digunakan dalam sistem komputasi paralel untuk melakukan perkalian matriks secara efisien, terutama pada sistem dengan banyak prosesor seperti atau distribute memory system gitu. Kenapa memilih SUMA juga? Karena cocok untuk sistem paralel berskala besar, kemudian pekerjaannya dibagi seimbang ke semua proses, dan penggunaan serta aturannya cukup mudah diimplementasikan untuk berbagai ukuran matriks dan jumlah proses. Namun pada program saya itu masih memiliki batasan. Yang pertama, ukuran matriks harus berbentuk persegi, dan juga jumlah proses harus kuadrat sempurna seperti 4, 9, 16, 25, dan sebagainya. Karena berdasarkan beberapa bahasan, sebenarnya algoritma SUMA ini bisa cukup dinamis gitu untuk melakukan perhitungan perkalian matriks yang memiliki dimensi yang berbeda, serta jumlah prosesnya juga bisa dinamis gitu. Sebagai contohnya, di sini terdapat ilustrasi matriks. Matriks A ini berukuran 6 kali 6, matriks B 6 kali 6, karena memang persegi juga, maka matriks C hasilnya juga pasti 6 kali 6. Karena tadi jumlah proses yang dimasukkan itu contohnya 4, maka grid yang terbentuk adalah 2. Gitu. Jadi grid ini tuh merupakan hasil akar dari jumlah proses yang dimasukkan. Gitu. Jadi nantinya akan terbentuk P1, P0, P2, P3. Berbentuk grid 2 kali 2. Untuk pembagian kerjanya, pertama distribusi matriks A itu akan dibagi secara horizontal ke baris proses. Jadi dari bentuk matriks A ini tuh akan ada 2 blok. Yang pertama A0 akan menangani baris dari 0 sampai 2. Kemudian untuk yang blok A1 akan menangani perhitungan dari baris 3 sampai 5. Untuk yang matriks B ini akan dibagi secara vertikal ke kolom proses. Jadi dari matriks B ini tuh akan ada blok B0 yang akan menangani kolom dari 0 sampai 2 dan blok B1 yang akan menangani dari kolom 3 sampai 5. Untuk distribusi prosesnya tadi itu terbentuk 2 kali 2 grid dan akan terbentuk menjadi 4 proses P0, P1, P2, P3. Jadi P0 itu akan mengalihkan blok A0 dikali dengan B0 dan disimpan pada blok C00. Kemudian P1 akan mengalihkan blok A0 dikali dengan blok B1 dan hasilnya akan disimpan ke blok C01. Lalu P2 akan mengalihkan blok A1 dikali dengan blok B0 dan hasilnya akan disimpan ke blok C10. Lalu yang P3 akan mengalihkan blok A1 dikali dengan blok B1 dan hasilnya akan disimpan ke blok C11. Selanjutnya untuk penjelasan dari aplikasinya, yang pertama di sini terdapat inisialisasi matriks global dan dimensinya. Lalu di sini terdapat fungsi load matrix from CSV untuk membaca matriks dari file CSV dan menuliskannya ke array. Kemudian terdapat fungsi write matrix to CSV untuk menyimpan hasil matriksnya nanti ke file CSV. Lalu di sini terdapat main programnya. Pertama di sini tuh ada inisialisasi tentang MPI-nya gitu, untuk mengetahui si ID proses dan juga untuk mengetahui si size atau jumlah proses. Dan juga di sini tuh ada print untuk menyatakan si rank ini tuh nantinya akan dijalankan di belah mana. Selanjutnya, di sini terdapat validasi untuk membaca file matriks. Dan di sini juga terdapat MPI Bcast, jadi akan memberitahu broadcast data dimensi matriks ke semua proses. Jadi semua proses ini memiliki data dimensi matriks yang sama. Kemudian ini untuk fungsi logika distribusi blok matriks menggunakan algoritma SUMA seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini implementasi pada SUMA. Jadi algoritma SUMA ini tuh akan dijalankan secara bertahap atau iterasi gitu. Jadi proses melakukan broadcast untuk blok A dan blok B yang diperlukan. Kemudian setiap proses ini melakukan proses perhitungan untuk blok A dan blok B, lalu menyimpan hasilnya ke blok lokal atau lokal C. Kemudian si rank 0 ini atau si rootnya ini tuh akan mengumpulkan hasil dari semua proses setelah semuanya terhitung gitu. Dan akan menyimpannya ke si file hasil matriks CSV kalau sudah
di-generate hasilnya. Dan di sini tuh menampilkan informasi waktu eksekusi. Oke, langsung saja demonya. Pertama, kita akan coba untuk yang matriksnya rendah dulu. Yang pertama itu yang 6x6. Untuk proses menjalankannya saya sudah menuliskan di sini. Pertama itu membangun image Docker-nya sekaligus menjalankan. Namun karena saya sudah menjalankan sebelumnya, ini akan di-skip saja. Selanjutnya ini akan menjalankan service SSH di tiap kontainer. Ini copy saja. Setelah itu, konfigurasi SSH key authentication di node 1. Pertama masuk dulu ke node 1-nya. Kemudian generate SSH key-nya. Tekan enter. Overwrite klik Y saja. Enter, enter. Dan salin SSH key ke node 2, 3, dan node 4 juga. Masukkan passwordnya, MPI user, kemudian salin SSH key untuk node 3. Masukkan kembali passwordnya. Kemudian kita coba run si program MPI ini. Di sini saya coba masukkan prosesnya itu 4, dengan slotnya itu node 1-nya 1, node 2-nya 1, node 3-nya 1, dan node 4-nya 1. Nah, jadi untuk ukuran matriks yang kecil, yang itu 6x6 itu, memiliki waktu eksekusinya 0,905 detik. Selanjutnya, dan ini juga hasil dari matriks perkaliannya. Kita coba untuk yang berukuran sedang, yaitu 100. Karena melakukan perubahan, maka kita perlu membuild ulang Docker-nya. Lalu ulangi proses yang tadi sama seperti tadi. Setelah itu kita coba run juga. Untuk matriks yang berukuran sedang 100x100, ini hasilnya di 0,459 detik, dan hasil matriksnya juga sama sudah terupdate. Kemudian kita coba untuk yang matriks berukuran besar, yaitu 1000x1000. Build ulang Docker-nya. Ulangi proses yang sama.
Nah, untuk ukuran matriks yang besar, yaitu 1000 kali 1000, itu menghasilkan waktu di 15 detik, 456. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.